Selamat siang adik-adik. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalian duduk dengan tenang ya. Kakak akan bercerita tentang mendengar suara Tuhan. Di dalam Alkitab diceritakan ada seorang anak yang masih kecil. Anak tersebut bisa mendengar suara Tuhan. Anak ini bernama Samuel. Tuhan berbicara dan Samuel mendengar suara Tuhan. Samuel tidak hanya mendengar, Samuel juga menjawab Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan." Nah, jawaban Samuel ini akan kita hafalkan bersama-sama sepanjang bulan ini. Dalam 1 Samuel 3 ayat 10, ada dua kata kunci yang menjadi hafalan untuk anak-anak, yaitu bicara dan mendengar. Tuhan bicara dan kita mendengar. Ketika kita mengucapkan kata bicara, kamu pegang mulutmu seperti ini ya.
Sekarang kita ulangi sambil memakai gerakan ya. Pegang mulut, lalu katakan bicaralah. Sekarang kakak tanya, siapa yang bicara? Yang bicara kamu atau Tuhan? Ya, Tuhanlah yang mau bicara, bukan kamu dan bukan kakak, tetapi Tuhan. Tuhan mau bicara. Banyak sekali yang ingin Tuhan bicara kepada kamu dan kakak. Kalau kita gabungkan, maka akan menjadi bicaralah Tuhan. Yuk kita ulangi ya bersama kakak. 1, 2, 3. Bicaralah Tuhan. Nah, setelah kita meminta Tuhan bicara kepada kita, selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya? Kalau ada orang yang bicara kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Boleh tutup telinga tidak? Tentu tidak boleh ya. Boleh sibuk bicara sendiri tidak? Oh, tentu tidak boleh juga ya. Itu tidak sopan adik-adik. Boleh mainan sendiri tidak? Oh, tidak. Tidak, itu juga tidak sopan. Kalau bolehkah ikut bicara juga, padahal orang itu belum selesai bicara kepada kita? Tentu tidak boleh ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan ya kalau ada orang yang sedang bicara kepada kita? Yang harus kita lakukan tentu adalah mendengar. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mendengar. Sekarang kakak mau kalian semua peragakan bagian tubuh mana yang dipakai untuk mendengar. Nah, adik-adik kalian pintar semuanya. Tentu kalau mendengar kita menggunakan telinga ya, seperti gambar anak di samping ini. Nah, anak di samping ini ia memegang telinganya karena telinga itu untuk mendengar. Betul, kita memakai telinga kita untuk mendengar. Kalau ada yang bicara, kita mendengar. Kalau tadi kita mengucapkan bicaralah Tuhan, sambil kita memegangi mulut, sekarang kita katakan, aku mendengar, sambil kita pegang telinga kita ya adik-adik. Kalau kita jadikan satu kalimat, maka akan menjadi seperti ini. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Kita ulangi bersama-sama pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Ya, kamu sudah mulai bisa adik-adik. Kita ulangi lagi ya. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Kalau kakak tambahi judul ayatnya, maka akan menjadi 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Hore, kita sudah selesai belajar ayat hafalan yang baru. Isi ayat ini sungguh benar. Tuhan ingin bicara kepada kamu dan kakak, dan tugas kita adalah mendengar. Siapa yang mau mendengar Tuhan bicara? Kakak mau, kakak sangat mau. Kakak ingin dengar isi hati Tuhan. Kakak ingin tahu keinginan Tuhan, kesukaan Tuhan. Nah, ini adalah Alkitab. Isinya suara Tuhan. Siapa di sini yang sudah rajin membaca Alkitab setiap hari? Wah, luar biasa. Ada anak-anak yang sudah membaca Alkitab setiap hari ya. Bagi yang masih belum, kamu mulai sekarang bisa minta tolong papa dan mamamu untuk membaca bersama kamu setiap hari. Yuk kita sama-sama mendengar suara Tuhan setiap hari. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan kini tiba saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Kalian lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena anak-anak-Mu pada siang hari ini telah belajar untuk mendengar suara Tuhan.
Biarlah Tuhan setiap hari anak-anak-Mu boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mereka mau mendengar suara Tuhan, mereka mau taat kepada Tuhan, dan mereka mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Mari Tuhan, berbicaralah, dan kami siap untuk mendengar dan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk seperti Samuel, dari kecil belajar untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang saatnya spa. Ayat spa hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya. 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Adik-adik, selamat ketemu kembali dengan kakak. Kalian sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus hari ini? Wah, senang ya, ceritanya bagus. Adik-adik, yuk kita bersama-sama dengan kakak. Kita akan membuat craft, kita akan membuat keterampilan bersama dengan mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah. Adik-adik, bahannya sangat mudah dicari di rumah kita. Caranya juga sangat mudah adik-adik. Nanti kalian saat membuatnya bisa bekerja sama dengan mereka. Pasti akan menjadi suasana yang luar biasa. Yuk, perhatikan semuanya bahan apa yang akan kakak persiapkan untuk membuat craft hari ini. Semuanya fokus ya. Pertama-tama yang harus kita sediakan adalah kertas berwarna. Adik-adik, kalau di rumah tidak ada kertas berwarna, kalian juga bisa menggunakan sampul buku yang sudah tidak dipakai lagi di rumah. Ada kan di rumah? Terus apalagi bahannya ya? Oh, kita menggunakan lem untuk menempel nanti. Terus kita juga menggunakan gunting untuk menggunting pola nantinya. Tapi adik-adik harus hati-hati menggunakan gunting. Harus ada mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah ya. Terus kita menggunakan alat tulis untuk membuat pola. Adik-adik, setelah semua bahan tersedia, yuk kita perhatikan bagaimana caranya. Kita gunting kertas tadi, kertas berwarna atau sampul seperti ini ya. Nih, seperti ini adik-adik bentuknya, memanjang. Setelah kita gunting memanjang, kita lipat. Nah, kita lipat jadi 2. Setelah itu, setelah kita lipat, kita buat pola seperti ini adik-adik. Nah, kita buat pola seperti ini, bentuk segitiga tapi tidak runcing di atasnya. Setelah pola kita buat, kita gunting ya, kita gunting. Nah, kita gunting, terus nanti setelah itu keduanya kita membuat pola yang berikutnya. Pola ini gambar. Nah, pola gambar. Ada pola anak laki-laki, ada pola anak perempuan. Nah, setelah pola kita buat, kita beri warna sebagus mungkin. Kalau sudah diberi warna, lalu kita gunting. Nah, terus setelah itu apa lagi ya adik-adik? Yuk kita perhatikan ya. Kita buat pola seperti ini, pola jantung hati ini ya. Caranya sangat mudah adik-adik. Caranya sangat mudah sekali. Nah, seperti ini caranya. Nah, kita lipat kertas menjadi 2. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Lalu kita lipat sampai ke tengah. Nah, lalu kita pola. Ya, kita pola.
Seperti ini. Setelah itu kita gunting. Nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Setelah semuanya selesai, nih ya, setelah semuanya selesai, nanti akan bentuknya seperti ini adik-adik. Oh, bagus sekali ya. Nih. Nah, akan seperti ini bentuknya. Nanti bisa diberdirikan. Kalau kalian cewek, bisa membuat wajah yang cewek. Kalau kalian pria, nanti bisa membuat wajah yang pria. Coba kita perhatikan ya. Nah, bisa berdiri. Nah, seperti ini adik-adik. Nanti di tengah-tengah jantung hatinya kita tulis SPA yang sudah adik-adik pelajari. Kalian bisa? Aku pasti bisa. Caranya mudah sekali ya adik-adik. Selamat mencoba bersama mama, papa, dan siapapun yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan. Diam di rumah. Tuhan Yesus memberkati.